Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu yang mulia. Seorang muslimah yang meluangkan waktunya untuk belajar ilmu agama merupakan salah satu pertanda bahwa dia adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Sebelum kita membahas tentang zakatul fitri atau zakat fitrah, kita bahas terlebih dahulu orang-orang yang berhak untuk menerima zakat mal. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang 5 zakat mal dalam Islam, yaitu zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat jual beli, dan zakat rikas. Maka pada kesempatan kali ini, untuk mengawali kajian pada malam hari ini, kita bahas dulu orang-orang yang berhak menerima zakat mal. Silakan dibuka pada halaman 109. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat mal, yaitu ada 8 golongan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah pada ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah diberikan untuk yang pertama adalah orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sedang dalam perjalanan. Semua itu adalah ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka dari ayat yang mulia ini, surat At-Taubah pada ayat yang ke-60, terambillah 8 golongan yang boleh menerima zakat mal. Artinya selain 8 kriteria ini, maka seorang tidak boleh mendapatkan zakat mal. Apa itu atau siapa saja 8 kriteria itu? Yang pertama adalah orang yang fakir. Orang yang fakir adalah orang yang tidak memiliki apapun atau hanya memiliki sebagian dari kadar kebutuhannya. Ini orang yang fakir. Kemudian yang kedua adalah orang miskin. Itu orang yang memiliki setengah atau lebih dari kadar kebutuhannya. Misalnya, ada seorang yang membutuhkan 10.000 per harinya. Untuk makan dia, untuk kebutuhannya 10.000. Tapi dia hanya mendapatkan 7.000. Dia hanya mendapatkan penghasilan 7.000. Maka orang yang seperti ini tergolong miskin. Jadi lebih besar kebutuhannya dan pemasukannya di bawah kebutuhannya. Adapun fakir, maka kondisinya di bawah itu. Dia membutuhkan 10.000, dia hanya mendapatkan 5.000 atau 3.000 per hari. Maka itu fakir. Dan penentuan miskin atau fakir itu dengan melihat lahiriahnya saja. Artinya tidak perlu ditanya berapa pemasukannya, kemudian apa saja operasionalnya. Tidak perlu seperti ini. Kita sudah bisa melihat kalau dia misalnya berprofesi sebagai A, misalnya penjual, kemudian anak-anaknya sekian, ya, dan dia adalah seorang janda misalnya, maka kita lihat zahirnya dia miskin. Kalau ternyata nanti menyelisih zahir dan sudah kadung diberikan zakat mal, maka zakat malnya tetap sah. Kemudian yang ketiga adalah amil.
Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya dan membagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dan tugas dari amil adalah yang berkaitan dengan zakat mal ini. Jadi dia mengumpulkan dan membagikan. Maka siapapun yang pekerjaannya adalah sebagai amil zakat, dia tetap boleh mendapatkan zakat mal meskipun dia orang kaya. Karena dia mendapatkan bukan karena kaya atau miskin, tapi karena sebagai amil zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang muslim yang diharapkan dengan pemberian zakat ini, keimanannya dan keislamannya semakin kuat. Jadi orang yang baru masuk Islam, kemudian kita ingin dia semakin kuat dengan keimanannya, dia semakin yakin dengan keislamannya, maka dia mendapatkan zakat mal. Dan mencakup pula dalam kategori mu'alaf ini, yaitu orang kafir atau tokoh orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dikhawatirkan keburukan menimpa kaum muslimin. Di mu'alaf kategori yang pertama adalah orang yang masuk Islam dan kita ingin menguatkan dia, menguatkan keislamannya dengan zakat mal. Kemudian kategori yang kedua adalah orang ini orang kafir, tapi dia dikhawatirkan memberikan madarat kepada kaum muslimin. Atau dia ini orang kafir, tapi kita berharap bahwa dia akan masuk Islam. Maka boleh memberikan zakat mal kepada orang kafir yang seperti ini. Yang diyakini dengan memberikan zakat mal, maka dia akan tertarik dengan agama Islam yang mulia ini. Kemudian yang kelima adalah hamba sahaya. Ini termasuk apabila hamba saya itu adalah yang mukatab, yang dia punya perjanjian untuk menebus dirinya kepada tuannya, maka ini termasuk kategori hamba saya. Dan termasuk pula kategori hamba saya adalah untuk melepaskan tawanan kaum muslimin yang berada di tangan musuh. Misalnya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, kemudian pasukan kaum muslimin atau kaum muslimin sebagiannya ditawan oleh mereka, dan pembebasannya butuh dana. Maka ini boleh diambilkan dari zakat mal. Ini masuk dalam kategori hamba sahaya. Kemudian yang keenam adalah gharim. Gharim adalah orang yang berhutang dan hutangnya bukan untuk maksiat, yang dia tidak bisa melunasi hutangnya hingga jatuh tempo pembayarannya. Hal ini dilakukan dengan syarat dia tidak memiliki sesuatu yang mungkin bisa digunakan untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Maka orang yang demikian diberikan harta yang bisa membebaskannya dari hutangnya. Baik itu hutang yang sedikit maupun hutang yang banyak. Termasuk dalam kategori gharim atau orang yang berhutang adalah orang yang merugi karena kemaksiatan yang diperbuatnya, kemudian dia bertaubat. Misalnya dia dahulu punya toko dan tokonya adalah menjual barang-barang yang dilarang dalam syariat. Kemudian dia hijrah, dia belajar ilmu Islam dan dia bertaubat. Hingga dampaknya dia mengalami pailit yang besar. Maka orang yang seperti ini termasuk kategori gharib. Dia bisa diberikan dana karena kemiskinannya tadi, karena kerugiannya tadi melalui jalur gharim. Yang berikutnya adalah yang termasuk kategori gharim adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan perselisihan di antara kaum muslimin. Misalnya ada dua orang yang saling berselisih, dan untuk mendamaikan mereka dibutuhkan skema, butuhkan rencana besar, dan itu membutuhkan dana, maka bisa menggunakan dana dari zakat mal. Kemudian yang terakhir di kategori gharim adalah orang yang menanggung hutang orang lain hingga habis hartanya. Jadi dia menanggung hutang saudaranya dan terus dibayarkan sampai hartanya habis, dan dia sendiri itu jadinya punya hutang karena dia menanggungnya. Ini sebagaimana hadis dari Qabisah Al-Hilali radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Tahammaltu hamalatan." Aku pernah menanggung beban hutang seseorang, kata Qabisah. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mendatangi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As'alahu fiha, dan aku meminta kepada beliau untuk bisa membayarkan hutangku itu. Faqala akim hatta ta'tina sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetaplah bersabar sampai kami mendapatkan harta zakat. Fanu'maru laka biha, maka kami akan merintahkan orang untuk memberimu uang untuk melunasi hutangmu tersebut. Jadi sebenarnya kok bisa ini dia tidak punya hutang, tapi karena dia menanggung hutang orang lain, ya misalnya dia punya saudara, saudaranya meninggal dan saudaranya punya hutang, kemudian dia yang menanggungnya dan hartanya habis untuk menutup itu. Maka orang yang seperti ini termasuk kategori gharim. Kemudian yang berikutnya adalah fisabilillah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimatullah yang dia tidak mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Jadi para mujahidin, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka boleh mendapatkan zakat mal. Termasuk di dalamnya adalah para dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Al-Hasan Al-Basri dan Ishaq, yang termasuk kategori fisabilillah adalah orang yang berhaji. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka law ahjajtaha alaihi kana fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika engkau menghajikan ia dengan ontanya, artinya dia haji dengan membawa onta tersebut, kana fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia termasuk fi sabilillah. Artinya boleh memberangkatkan haji dengan menggunakan harta zakat mal. Dan itu termasuk dalam kategori fisabilillah. Baik, misalnya ya, misal saja ini ya, anggap saja seluruh peserta fikih muslimah itu adalah orang yang wajib zakat, misalnya seorang muzaki. Semuanya orang yang mampu dan mereka terkena kewajiban zakat. Misalnya begitu. Jumlah kita ini ada 1000 ya. 1024 peserta, Masya Allah. Kalaulah setiap muslimah, misalnya saja ini, dengan dia mengeluarkan zakat malnya, tentunya setelah terpenuhi syarat-syaratnya, nisab dan haulnya, satu orang 100.000 saja misalnya, kemudian dikumpulkan jadi satu, dari 1000 orang terkumpul berapa juta kira-kira? Ada yang ahli matematika nggak nih? Setiap orang ngeluarin zakat mal 100.000. Jumlahnya 1000 orang. Berapa dana yang terkumpul untuk zakat mal itu? Ada yang bisa ngitung nggak? Berapa kira-kira jumlahnya? 100 M. 25 juta. Waduh, kok beda-beda nih hitungannya 100 nih. juta. Coba anak ulang ya. Jadi 100. jumlah antuna itu 1000 orang peserta. Setiap orang itu mengeluarkan zakat malnya, tentunya setelah terpenuhi syaratnya ya. Ini 100 juta. 100 iya, juta. 100.000. Kali 1000 100 berapa? juta. 100 juta, Masya Allah. Jadi kalau dikumpulkan, kita bisa memberangkatkan 2 orang ya, haji furoda ya. 500 ribuan itu berangkat haji. Ya, kalau mau bisa seperti itu sih. Nah, kalau semua mengumpulkan zakat malnya dan digunakan untuk berhaji. Baik, kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan perjalanannya bukan karena kemaksiatan. Kemudian dia kehabisan bekalnya untuk pulang. Jadi misalnya dia safar dari Surabaya ke Jember misalnya atau Jakarta ke Jember, kemudian qadarullah, naudzubillah min dzalik, dompetnya hilang, misalnya begitu. Nah, dia kehabisan bekal karena dia hilang. Maka orang yang seperti ini dia boleh mendapatkan zakat mal karena Ibnu Sabil meskipun sebenarnya dia ini orang kaya. Artinya dia punya ATM tapi karena ATM-nya hilang misalnya naudzubillah, maka dia boleh mendapatkan zakat mal. Yang jelas akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, zakat mal tidak boleh diberikan kecuali kepada 8 golongan ini saja. Coba kita ulang dulu. Siapa saja yang masuk dalam kategori 8 golongan? Siapa yang pertama?
fakir, fakir. Miskin. Ya. Yang kedua, Miskin. miskin. Yang ketiga, Amil. amil. Yang keempat, mu'alaf, mu'alaf. Yang Mu'alaf. kelima, basahaya, Hatarim. hamba sahaya. Yang keenam, garim, Gharib. gharib. Yang ketujuh, fisabilillah, fisabilillah. Yang kedelapan, ibnu Ibnu sabil. Sabil. ya. Taib. Sebelum kita masuk di poin catatan, Anda punya satu kuis ini. Silakan nanti yang bisa jawab bisa raise hand ya dan ditunjuk oleh moderator. Kalau misalnya ada seorang memberikan zakat malnya kepada anak yatim, boleh atau tidak? Coba raise hand dulu. Boleh. Coba raise hand dulu biar ditunjuk karena ini ada hadiahnya kayaknya. Siapa yang ditunjuk moderator? Boleh nggak seorang mengeluarkan zakat mal diberikan kepada anak yatim? Ya, silakan dipilih. Ada nggak yang dipilih ini? Silakan dipilih moderator. Kalau bisa mungkin yang belum pernah menang kuis ya, supaya memberikan kesempatan kepada muslimah yang lain. Silakan dipilih moderator. Silakan ya. Satu aja ya, karena pertanyaannya mudah ini. Silakan Ibu Dewi dari Bekasi. Ya, silakan Ibu Dewi. Bismillah, boleh ya Ustadz? Kenapa kok bisa boleh, Bu? Karena anak yatim dia tidak punya eh, eh, ayah atau bapak yang menafkahi dia dan dia hanya bergantung kepada ibu atau pamannya. Baik, Masya Allah. Iya, jawabannya yang tepat begini ya, Bu ya. Kalau kita memberikan karena keyatimannya, maka tidak boleh, Bu. Karena yatim tidak termasuk dalam 8 golongan. Tapi kalau dia miskin ya, yatim dan juga miskin, maka boleh. Jadi bolehnya itu bukan karena yatimnya sebenarnya, tapi karena dia miskin. Karena bisa jadi anak yatim itu kaya, jadi orang tuanya kaya, kemudian dia orang tuanya meninggal, jadi mendapatkan harta warisan. Tapi nggak apa-apa lah, Ibu Dewi nanti bisa kontak moderator ya untuk mendapatkan hadiah insya Allah. Baik, kita lanjutkan di poin catatan sebelum nanti kuis yang kedua insya Allah. Silakan ditulis akhwati fillah. Ada beberapa poin catatan. Yang pertama, tidak diperbolehkan memberikan zakat mal kepada selain 8 golongan tersebut. Ya, sepakat ya, karena ini hanya untuk 8 golongan. Yang didahulukan adalah yang paling membutuhkan. Jadi ketika dana zakatnya terbatas, kemudian ada 8 golongan semuanya ada kategori itu, maka diberikan yang paling mendahulukan. Misalnya ini karena orang Ibnu Sabil ya, dia harus segera pulang ke negerinya, ke kampungnya, maka itu didahulukan. Atau misalnya ini orang miskin dan seterusnya. Baik, kemudian yang kedua, diperbolehkan memberikan zakat kepada salah satu golongan dari 8 golongan tersebut. Artinya misalnya ada 8 golongan ada di wilayah kita. Dan kalau diberikan kepada semua tidak mungkin. Boleh memberikan kepada salah satu. Misalnya diberikan kepada orang miskin saja. Diberikan misalnya 5 juta misalnya. Boleh. Yang lainnya nggak dapat. Jadi tidak harus merata begitu. Yang jelas yang diberi harus masuk dalam kategori 8 golongan tersebut. Diperbolehkan pula memberikan zakat dalam jumlah banyak selama dalam batas kebutuhannya. Meskipun yang dianjurkan adalah membagi di antara 8 golongan tersebut. Jadi kalau utamanya itu siapapun di wilayah kita yang masuk kategori 8 golongan, maka mereka mendapatkan. Dengan jumlah yang proporsional. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka memberikan kepada salah satu itu boleh. Karena kalau diberikan kepada semua, maka justru malah kurang. Jadi boleh tidak harus semuanya mendapatkan. Yang ketiga, zakat satu orang boleh diberikan kepada beberapa orang, demikian sebaliknya.
Misalnya antunna punya harta zakat 10 juta misalnya. Ini zakat satu orang. Itu diberikan kepada beberapa orang. Jadi diberikan kepada anak yang miskin, diberikan kepada orang yang fakir, diberikan kepada mu'alaf. 10 juta itu boleh. Harta satu orang, zakat satu orang untuk beberapa orang. Dan boleh pula beberapa orang untuk satu orang. Misalnya ada 10 muslimah, zakat dikeluarkan misalnya masing-masing 10 juta. Diberikan kepada satu anak miskin atau satu orang miskin. Dia dapat 10 kali 10 berarti 100 juta. Boleh, ya boleh. Jadi boleh, tidak harus jumlahnya sama ya. Mungkin miskin ini dapat 10 juta, yang lainnya dapat 20, tidak apa-apa. Jadi beberapa orang boleh berkumpul pada satu orang. Zakat satu orang bisa dibagi untuk beberapa orang. Yang berikutnya, diperbolehkan memberikan zakat kepada suami dan kerabat jika mereka termasuk mustahik, itu orang yang menerima zakat. Dan selama mereka bukan termasuk orang yang berada dalam tanggungan orang yang wajib untuk dinafkahi. Misalnya saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, maka ini boleh ya. Jadi misalnya kita orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian kita punya saudara. Jadi saudara kandung misalnya dia butuh, dia masuk kategori, maka boleh memberikan kepada saudara tersebut. Atau kita punya paman dan paman ini masuk dalam kategori 8 itu, maka kita boleh memberikan kepada kerabat. Yang tidak boleh kalau itu dinafkahi. Misalnya suami memberikan kepada istri, tidak boleh karena suami wajib menafkahi istri. Misalnya anak kepada orang tuanya atau orang tua kepada anaknya, maka ini tidak boleh. Adapun untuk istri, zakatnya istri boleh diberikan kepada suami. Misalnya istrinya orang kaya, dia punya usaha, dia dapat dari orang tuanya, suaminya ini orang miskin, misalnya begitu. Jadi boleh istri zakat kepada suami. Kenapa boleh? Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Sebagaimana disebutkan oleh Zainab ya, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka amartal yauma bis sadaqah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau hari ini memerintahkan kami untuk bersedekah, artinya mengeluarkan zakat. Wa kana indi hulliyun li, dan aku memiliki perhiasan. Fa'aradtu an atasaddaqa bihi, dan aku ingin mengeluarkan zakatnya. Kita tahu emas perak itu dizakati, yang sudah pernah kita bahas. Faza'ama ibnu Mas'udin annahu wa waladuhu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Dan suamiku Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwa zakatku ini, zakat perhiasanku ini untuk dirinya dan untuk anak-anaknya, untuk anaknya Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sadaqa ibnu Mas'udin. Abdullah bin Mas'ud itu benar, zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu dan anakmu lebih berhak dengan zakatmu. Jadi bolehnya ini karena istri tidak wajib menafkahi suami. Baik, yang berikutnya adalah memberikan zakat kepada kerabat, jika termasuk mustahik tentunya, lebih utama daripada memberikan kepada orang lain. Jadi zakat kepada kerabat antun itu lebih utama daripada antun zakat kepada yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talhah yang datang dengan membawa sedekah. Maka beliau mengatakan, "Inni ara an taj'alaha fil aqaribin." Aku berpendapat bahwa sedekah itu lebih baik engkau berikan kepada kerabatmu. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, memberikan zakat kepada keluarga itu afdol, lebih utama daripada diberikan kepada orang lain. Karena memberikan zakat kepada keluarga memiliki dua nilai, yaitu nilai sedekah dan nilai silaturahmi. Kecuali jika kerabat itu menjadi tanggungan biaya hidup orang yang berzakat, maka tidak boleh. Ya, kalau yang diberikan adalah
istrinya, anaknya, atau orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, maka tidak boleh. Tapi yang tidak dinafkahi, maka diperbolehkan. Baik, kemudian yang berikutnya, yang lebih utama hendaknya orang yang mengeluarkan zakat, memberikan zakatnya kepada orang yang paling bertakwa, yang paling dekat hubungan dengannya, dan yang paling membutuhkan. Jadi misalnya, ada beberapa orang miskin, misalnya begitu. Nah, maka bagaimana yang paling utama? Cari orang miskin yang paling bertakwa. Cari orang miskin yang ada hubungan kerabat dengan antun. Cari orang miskin yang paling membutuhkan. Kalau terkumpul ini, maka itu yang paling utama. Bagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawanya, seharusnya seorang itu lebih memilih dalam memberikan zakatnya kepada orang fakir, kepada orang miskin, kepada orang yang memiliki hutang, dan para mustahik yang lainnya dari kalangan orang yang taat beragama dan mengikuti syariat. Jadi miskin misalnya, yang satunya biasa saja, yang satunya miskin dan dia belajar ilmu agama. Maka utama memberikan kepada yang belajar ilmu agama. Yang berikutnya adalah yang lebih utama zakat diambil dari orang kaya di suatu daerah dan dibagikan kepada fakir miskin di daerah tersebut. Jadi antun tinggal di sebuah daerah, maka zakat mal antun yang utama untuk wilayah sekitar. Jadi yang utama adalah untuk masyarakat sekitar. Sebagaimana pesan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika mengutusnya ke Yaman, beliau mengatakan, "Annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat harta dari apa yang diambil dari harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Yang diambil dari orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim. Dan dibagikan ke orang miskin di kalangan mereka pula. Jadi yang tepat, yang utama, orang kaya di daerah itu dikeluarkan zakatnya untuk orang miskin sekitar. Bukan untuk orang miskin di tempat yang lainnya. Meskipun juga boleh. Ini masalah afdholiyah. Yang berikutnya adalah orang kaya tidak boleh mendapatkan zakat mal. Kecuali jika orang itu sebagai amil zakat. Kecuali jika dia mu'alaf. Kecuali jika dia mujahidin. Kecuali jika dia ibnu sabil. Jadi orang yang mendapatkan zakat mal tidak harus orang miskin. Selama dia terpenuhi kriteria 8 golongan, maka dia mendapatkan. Meskipun dia orang kaya. Baik. Dan orang kaya adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya setiap tahunnya. Yang berikutnya, tidak diperbolehkan membelanjakan zakat mal untuk pembangunan masjid. Kita tahu tadi 8 golongan saja yang boleh mendapatkan, tidak boleh dialokasikan ke yang lain. Karena dana itu digunakan untuk membangun masjid, ya maka tidak diperbolehkan. Bagaimana perkataan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa Arkanil Islam, beliau mengatakan pembelanjaan penyaluran zakat tidak boleh dilakukan kecuali kepada 8 golongan yang telah Allah sebutkan. Sehingga tidak boleh zakat dibelanjakan untuk pembangunan masjid, pengajaran ilmu, sedangkan zakat yaitu sedekah sunnah yang paling utama adalah untuk yang bermanfaat. Jadi kalau sedekah boleh untuk masjid, boleh untuk talabul ilmi, boleh untuk yang lainnya. Tapi kalau zakat khusus, hanya untuk 8 golongan tersebut. Baik, kemudian ada doa yang bisa diucapkan oleh orang yang menerima zakat. Ketika seorang memberikan zakat, kemudian dia menerimanya, penerimanya mengucapkan Allahumma salli alaihim. Atau dia mengucapkan Allahumma salli ala ali fulan. Ya Allah, bersalawatlah kepada keluarga fulan, disebutkan namanya. Atau Allahumma barik fihi wa fi ibilihi. Atau wa fi amwalihi. Ya Allah, berkahilah dia dan juga berkahilah ontanya atau hartanya. Baik, ini tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Sekarang kita masuk pada zakatul fitri atau zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah kalau dalam istilah orang awam. Baik, yang pertama, zakat fitrah atau zakatul fitri ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah
menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, sekaligus sebagai makanan untuk orang miskin. Jadi fungsi zakatul fitri atau zakat fitrah itu ada dua. Yang pertama, menyempurnakan puasa antun. Ketika antun misalnya mengucapkan ucapan yang sia-sia, ya, kemudian kesalahan-kesalahan lain, maka itu disempurnakan dengan zakatul fitri. Ini konsep yang pertama. Sehingga nanti kita akan tahu kapan waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitri. Kemudian yang kedua adalah untuk sekaligus memberi makan kepada orang miskin. Sehingga pada hari Id tidak ada orang miskin yang meminta-minta. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi. Sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan ucapan rafath, ucapan-ucapan kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang miskin. Man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang membayarkannya sebelum salat Id, maka zakatnya diterima. Wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Barang siapa yang mengeluarkan setelah salat Id, maka itu hanya sedekah biasa. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitri? Yang wajib mengeluarkan zakatul fitri adalah semua muslim dan muslimah, ya. Baik itu hamba sahaya maupun orang merdeka, baik itu laki-laki maupun wanita, baik itu anak kecil maupun dewasa. Semua muslim yang masuk waktu zakat fitri, maka dia wajib mengeluarkan. Sebagaimana Nabi SAW, sebagaimana Abdullah bin Umar menyebutkan dalam hadisnya, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri. Sa'an min tamrin, satu sa' dari kurma, atau sa'an min syairin, satu sa' dari syair, alal abdi wal hurri, kepada hamba sahaya dan orang merdeka, wadzakari wal untha, laki-laki ataupun wanita, wassaghiri wal kabir, untuk anak-anak maupun orang dewasa, minal muslimin, di kalangan orang-orang yang Islam. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila salah. Diperintahkan untuk mengeluarkan sebelum manusia keluar menunaikan sholat Idul Fitri. Sehingga zakat fitri ini diwajibkan kepada seorang muslim yang memiliki makanan pokok untuk dia dan untuk orang-orang yang di bawah tanggungannya pada malam Id dan esok harinya. Siapapun muslim yang ada makanan untuk dia dan keluarganya di malam Id dan besoknya, maka dia wajib mengeluarkan zakatul fitri. Dan ini suami menafkahi, wajib membayarkan orang-orang yang di bawah orang-orang yang dinafkahinya, yaitu istri, anak-anaknya, pembantunya, itu kewajibannya. Baik, berapa ukuran zakat fitri? Ukurannya adalah 1 sok, berupa makanan pokok, kurma, kismis, gandum, beras, jagung, dan makanan pokok yang lainnya. Bagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami selalu mengeluarkan zakat fitri 1 sa' dari makanan. Aw sa'an min tamrin, aw sa'an min syairin, aw sa'an min zabibin. 1 sa' kurma, 1 sa' dari syair, 1 sa' dari anggur yang kering. Adapun patokan ukuran 1 sa' itu, maksudnya adalah sa'-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 sa' itu sama dengan 4 mud. Sama dengan 4 mud. 1 mud itu 2 cakupan tangan. Jadi 1 mud itu segini. Ini 1 mud namanya. 1 sa' itu 4 kalinya segini. Jadi 4 kalinya 1 cakupan tangan. Ketika dikonversi dalam kilogram, maka para ulama berbeda dalam 4 pendapat. Pertama, 1 sa' itu sama dengan 2,1 kilogram. Yang kedua, 1 sa' itu
sama dengan 2,4 kilogram, 2,5 kilogram. 2,4 kilogram. Kemudian yang ketiga adalah 1 sok itu sama dengan 2,5 kilogram. Dan ada yang mengatakan, ya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, 1 sok itu sama dengan 3 kilogram. Berkisar di antara 4 pendapat inilah zakat fitri. Jadi 2,1, 2,4, 2,5, dan maksimal 3 kilogram. Itu adalah seperti yang disebutkan oleh para ulama ya. Jadi 4 pendapat itu semua ada pendapatnya. Baik, kapan waktu mengeluarkan zakat fitri? Para ulama membagi waktunya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah waktu wajib. Yang kedua waktu utama. Dan yang ketiga waktu yang diperbolehkan. Waktu wajibnya kapan? Waktu wajibnya adalah permulaan, yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Jadi maghrib di hari terakhir Ramadan, tanggal 29 atau 30 Ramadan, maka itu waktu wajibnya. Siapapun muslim yang hidup saat itu, maka dia terkena zakatul fitri. Ini waktu wajibnya. Kemudian waktu yang paling utama adalah mengeluarkan zakat fitri ketika pada hari Id sebelum sholat. Jadi ketika antuna berangkat ke tanah lapang sambil membawa zakat fitri. Kemudian memberikan kepada orang miskin. Tapi ini perlu diantisipasi ya. Karena khawatirnya gak ketemu malah nanti bisa jadi sedekah biasa. Tapi itu waktu yang paling utama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah merintahkan agar mengeluarkan sebelum orang-orang keluar menuju salat Id. Dan boleh mempercepatnya sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Jadi tanggal 28 atau 29 Ramadan. Kenapa kok tanggal 28 29? Karena tadi fungsi zakat fitri itu adalah untuk menyempurnakan puasa. Ketika dikeluarkan di awal Ramadan, maka bagaimana yang belakangnya? Jadi semakin ujung semakin bagus. Sebagaimana diriwayatkan dari Nafi rahimallahu taala, wa kana ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yu'til ladzi yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma memberikan zakat fitrahnya kepada orang yang mengumpulkan zakat mal dan memberikan sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi yang boleh itu tanggal 28, 29. Yang wajib adalah ketika terbenam matahari terakhir di bulan Ramadan. Dan waktu utamanya adalah pagi hari Idul Fitri sebelum sholat. Siapa orang yang berhak menerima zakat fitri? Yang berhak menerimanya, sebagian mengatakan 8 golongan tadi. Dan sebagian mengatakan yang utama itu diberikan kepada fakir miskin. Diutamakan kepada fakir miskin sebagaimana hadis tadi, tuhratan lisa'im minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Itu sebagai penyempurna orang yang puasa dan menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Baik. Ya, sebelum kita masuk di poin catatan ya, ada satu pertanyaan lagi nih, silakan bagi yang bisa. Berapa ukuran zakat fitri? Tadi ada 4 pendapat ketika dikonversi menjadi kilogram ya. Ada sebutkan ada 4 pendapat sehingga antuna tidak bingung berapa sih mengeluarkan zakat fitri tahun ini. Silakan dipilih moderator 1 orang, diutamakan bagi yang belum pernah menang kuis ya. Silakan dipilih. Silakan dipilih moderator. Silakan Ibu Lisa dari Jakarta. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, disebutkan Ya. konversinya tadi ada 4. Ya. Jadi ada 4 itu besarnya 2,1 kilogram, Iya. 2,4 kilogram, Iya. 2,5 kilogram, dan 3 kilogram. Masya Allah, mumtaz, luar biasa. Ya, silakan nanti menghubungi moderator Bu ya untuk menerima hadiah insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Ya, barakallahu fiik. barakallahu. Iya,
Ini ada beberapa pencatatan akhwati fillah, silakan ditulis. Ana bacakan secara ringkas. Yang pertama, suami tidak wajib mengeluarkan zakat atas istrinya yang belum digauli. Karena dia belum wajib menafkahi istrinya. Jadi misalnya ada pengantin baru, nikahnya itu siang 29 Ramadan atau 30 Ramadan, kemudian malamnya mereka tidak jima, ya, misalnya begitu, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitri istrinya. Tapi ketika sudah digauli, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitri istrinya. Apabila istrinya itu ahli kitab, juga tidak wajib mengeluarkan zakat fitrinya. Karena disebutkan oleh Nabi, minal muslimin. Ya, zakat fitri hanya terkena kepada muslim atau muslimah. Yang berikutnya, disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitri untuk janin yang masih dalam kandungan. Jadi bagi ibu-ibu yang hamil, maka sunnah saja, tidak wajib ya. Sunnah ketika malam Idul Fitri dikeluarkan zakat fitrinya untuk janin yang ada dalam kandungannya. Ini pendapat dari Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri dan Syekh Saleh bin Ghanim As-Sadlan dalam dua kitab fikih mereka. Tapi sunnah saja, tidak wajib. Yang berikutnya, tidak dibenarkan mengeluarkan zakat fitri dengan harga, dengan uang. Ini pendapat jumhur ulama kecuali Abu Hanifah. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, zakat fitri hanya boleh berupa makanan saja, tidak boleh dengan uang. Karena Nabi menetapkan zakat fitri dengan sok makanan, baik itu kurma maupun gandum. Kalau dia mengatakan, karena zaman dulu nggak ada uang, jawabannya ada dinar, ada dirham. Tapi hadis yang tadi kita bacakan, so'an min tamrin, so'an min syairin, semuanya dengan makanan. Zakat fitri terkait dengan badan. Jadi mengeluarkan dimanapun orang itu berada. Misalnya antuna pulang kampung, ya, pulang kampung tanggal 25 Ramadan. Mengeluarkan zakatnya di mana? Ya di kampung halaman antun. Jadi jangan bingung, dimanapun antun berada bisa mengeluarkan zakatul fitri. Yang berikutnya adalah apabila seorang memberikan zakat kepada orang yang tampak lahiriahnya miskin dan dia sudah berusaha untuk mencari tahu, ya, dan ternyata orang ini bukan orang miskin, maka zakatnya sah, tidak perlu diulang. Misalnya ada orang baru pindah di kota antun, dianggap orang miskin, dikasih zakat, ternyata dia istrinya orang kaya. Tapi kita udah lihat zahirnya, maka zakatnya sah. Yang berikutnya, zakat fitri satu orang boleh diberikan kepada beberapa orang. Dan zakat fitri beberapa orang boleh untuk satu orang. Jadi boleh 2,5 itu dibagi untuk 3 orang. Atau satu janda mendapatkan sekian zakat fitri dari orang lain. Yang terakhir, apabila seorang belum mengeluarkan zakat fitri sampai setelah sholat Idul Fitri, maka kewajiban zakat tidak gugur dengan keluarnya waktu tersebut. Ini pendapat ijma para ulama. Karena zakat itu adalah tanggungan yang harus dikeluarkan. Jadi dia tetap harus mengeluarkan zakat fitri meskipun dianggap sedekah sunnah. Dan dia harus banyak beristighfar karena dia melalaikan kewajiban. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah yang bisa kita bahas tentang zakatul fitri dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, kembalikan waktunya ke moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan bagi para akhwat yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, dapat bertanya secara langsung dengan cara raise hand. Silakan Ibu Ummu Muhammad dari Situbondo. Silakan Bu dari Situbondo. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Tadi disebutkan bahwa yang kena wajib zakat itu orang yang ketika malam Idul Fitri dia punya makanan. Iya. Bagaimana kalau misalnya ada tapi kurang dari, artinya kalaupun misalnya itu dikeluarkan untuk zakat, akhirnya besoknya dia nggak punya Makanan ya. Ya, berarti kan sebenarnya dia fakir, maksudnya kayak fakir miskin. Baik.
Baik, Masya Allah, pertanyaan Itu sangat ini bagus. kayak kontradiksi sama penjelasan antara yang wajib zakat dengan yang berhak mendapatkan zakat. Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus dari situ Bondo ya. Tentang, Terus yang kedua, satu dulu boleh Bu. nggak Ustaz? Iya, Oh, nanti, satu dulu, oke. iya, kita kasih kesempatan Oke, nanti. jazak. Baik, tentang zakat fitri ya. Jadi kriteria yang mengeluarkan zakat fitri, tadi kan kita sebutkan zakat fitri ini mengenai semuanya. Semua muslim yang laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, bahkan kaya atau miskin, semuanya kena zakat fitri kalau dia hidup di malam Ramadan. Kriteria paling minimal dia punya makanan untuk dia dan keluarganya yang bisa dimakan untuk malam Id dan hari Idnya. Misalnya dia punya beras 1 kilo misalnya begitu. Atau kalau ya 5 kilo lah karena dia mengeluarkan 2,5-nya misalnya begitu. Dia punya 5 kilo, maka dia keluarkan zakat fitrinya. Dia keluarkan zakat fitrinya karena dia masuk kategori yang minimal tadi. Meskipun dia nanti juga mendapatkan zakat fitri karena orang miskin, gak apa-apa. Jadi dia mengeluarkan karena dia itu seorang muslim dan masuk kriteria minimal, meskipun dari amil zakat memberikan kepada dia, tetangganya memberikan kepada dia, gak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi kalau di zakat fitri boleh berkumpul antara muzaki dengan mustahik. Karena jangankan orang miskin, anak-anak saja yang dia belum punya penghasilan, itu terkena zakat. Siapa yang mengeluarkan? Orang tuanya yang menafkahi. Seperti itu. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal yang mengeluarkan zakat mal pasti orang yang mampu. Sehingga tidak mungkin orang miskin itu mengeluarkan zakat mal kemudian dia mendapatkan zakat mal. Tidak mungkin. Beda zakat mal untuk orang kaya, zakat fitri itu bagi orang yang hidup di malam Idul Fitri. Seperti itu, Bu. Yang pertama. Silakan yang kedua. Ya Ustaz. Iya. Yang pernah ada kasus seperti ini. Jadi jadi si A titip uang untuk dibelikan beras ya dan disalurkan zakat fitrahnya ke si B. Iya. Nah, si B waktu itu kondisinya ada di daerah yang sinyal itu sulit. Akhirnya pesan masuknya itu sudah setelah sholat Idul Fitri. Iya. Nah, ini bagaimana ya? Apa karena jadinya akhirnya nggak nyampe gitu, Ustaz, tidak terlaksana. Iya, iya. Solusinya bagaimana? Makasih. Baik, Masya Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya bagaimana? Solusinya tetap mengeluarkan zakat fitri. Jadi tetap dikeluarkan, diberikan kepada orang miskin, meskipun ini tidak boleh terulang kembali. Jadi ini jangan sampai diulangi di tahun-tahun berikutnya. Jadi mendingan dia keluarkan sendiri ya. Kalau misalnya dia keburu pulang kampung, ya nggak apa, dikeluarkan di tempat dia nanti sampai di tempat tujuan. Jadi tidak diberikan kepada orang lain, apalagi ada faktor miss yang tadi disampaikan. Tapi meskipun demikian, setelah sholat id tetap dikeluarkan karena tanggungannya. Dan dia harus banyak beristighfar karena dia mengeluarkan di luar waktu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Baik, barakallahu fikunna. Silakan yang lainnya. Silakan Ibu Uung dari Jember. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Jember. Ya, begini, itu tadi yang disampaikan untuk pengantin baru, suami tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas istrinya dikarenakan belum didahului gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau memang tidak diwajibkan terus yang mengeluarkan zakat atas nama istrinya itu keluar sendiri atas nama pribadi sendiri atau masih tanggungan orang tua begitu. Baik. Jazakallah khairan. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus khairan. dari Jember ya. Iya. Jadi ketika seorang suami istri dia sudah akad nikah ya, artinya dia akad di siang harinya, tapi belum terjadi jima, maka suami belum wajib menafkahi. Belum wajib ya. Kalau suami ingin memberikan ya boleh, tapi kita bicara wajib enggaknya, sehingga ketika tidak diberikan suami berdosa begitu. Ketika suami tidak wajib menafkahi karena belum terjadi jima, maka suami belum kewajiban untuk menanggung zakat fitrinya istri. Zakat fitrinya istri. Kemudian siapa yang mengeluarkan? Ya bisa suaminya, tapi bukan kewajiban begitu. Atau istri punya harta sendiri, karena juga nilainya tidak terlalu besar kan. Hanya beras 3 kilo lah paling mahal, paling banyak.
atau misalnya keluarganya keluarganya istri. Begitu. Jadi ketika bicara kewajiban, suami belum terkena kewajiban untuk menzakat fitri istrinya. Tapi ketika jima itu kewajiban suami. Jika ketika suami tidak mengeluarkan, suaminya berdosa. Gitu. Jadi bisa suaminya karena kebaikannya, bisa uang istri, atau bisa dari uangnya orang tuanya istri. Karena nilainya juga tidak terlalu besar ya. Baik, ada lagi yang kedua, Bu, dari Jember. Cukup ya dari Jember? Iya, Ustadz, terima kasih. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Silakan yang lainnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, dari mana? Ana Nur Yuwaria dari Jember, Ustaz. Dari Jember, silakan. Mau menanyakan tentang zakat mal. Misalkan sebagian harta kita masih ada di pinjam orang, itu bagaimana? Apa dihitung juga atau bagaimana, Ustaz? Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus dari Jember ya. Zakat yang tidak, atau harta yang tidak dalam kepemilikan ya, tidak kita punya, maka tidak dihitung sebagai harta zakat, Bu. Misalnya Antuna ini daftar haji 25 juta, itu kan tidak bisa ditarik ya. Tidak bisa ditarik secara mudah begitu. Maka itu tidak dihitung. Atau misalnya punya 50 juta tapi dipinjam orang dan tidak jelas kapan kembalinya, atau kembalinya masih 2, 3, 5 tahun yang akan datang. Semua harta yang tidak dalam kekuasaan kita tidak dihitung. Kecuali yang diharapkan segera datang. Misalnya ada uang 50 juta sudah dipinjam 5 tahun yang lalu. Dan bulan ini saat membayarnya. Kebetulan bulan ini adalah waktu haul misalnya begitu. Nah, maka dihitung. Pelunasan itu dihitung. Tapi kalau di luar kendali tidak dihitung sebagai harta zakat. Hingga bisa jadi dia punya 50 juta tapi nggak kena zakat. Karena yang ada di rekeningnya tinggal misalnya 10 juta. Ya, kalau di jumlah mungkin masuk, tapi karena yang 50 dipegang orang, tidak dalam kendalinya, tidak dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang kedua, Bu, dari Jember. Cukup ya? Baik, silakan mungkin yang lainnya. Silakan Ibu Nafita Herlina dari Medan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Medan. Suaranya agak kecil ya Bu. Mungkin bisa mendekat ke mikrofon. Iya. Silakan Bu. Baik. Agak kecil suaranya Bu. Intinya tentang ini ya, kategori miskin ya Bu ya. Kategori miskin ya. Apakah boleh menerima zakat karena dianggap miskin atau tidak begitu ya. Baik, tadi yang kita sebutkan miskin itu ketika kebutuhan lebih besar daripada pemasukan. Jadi kebutuhannya misalnya 10.000, pemasukannya hanya 7.000, itu masuk kategori miskin. Nah, kemudian bagaimana ketika ada orang yang memberikan zakat mal kepada antun ya? Maka disilakan diterima, karena bisa jadi dia memberikan bukan karena miskin ya, tapi karena mungkin ya karena faktor lain ya, karena mungkin antuna berdakwah di jalan Allah misalnya begitu, karena ada beberapa faktor lain ya. Intinya ketika kita diberi dan
husnudzonnya kita termasuk kategori meskipun tidak harus miskin, maka silakan diterima. Ya, begitu. Wallahu taala alam. Baik, mungkin silakan yang lainnya kalau masih ada. Iya, dari Medan ada lagi yang mau disampaikan? Kondisinya mereka memberikan zakat mal itu karena anak yatim saya, Ustaz. Karena anak yatim, Bu, ya? Itu dia, bagaimana Ustaz? Kondisinya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa saya memang tidak bekerja, tapi kami mendapatkan bulanan itu dari keluarga saya kalau mau keluar begitu. Jadi kalau pendapatan yang mereka kasih sih masih mencukupi, Ustaz, tapi memang tidak lebih begitu. Makanya saya bingung, saya berhak tidak menerimanya. Sedangkan kami berlaku keluarga itu. Iya. Karena nggak terlalu jelas ya, Bu, ya. Jadi intinya karena jenengan punya anak yatim, orang memberikan gitu, Bu, ya. Iya. Ya kalau memang diberi dan dirasa memang pemasukan juga tidak terlalu besar, diterima saja, Bu. Karena ketika ditolak juga khawatirnya yang memberi akan kecewa begitu. Ya, wallahu taala alam, ya. Baik, mungkin silakan yang lain. Terakhir mungkin ya, kalau ada yang lainnya. Silakan Ibu Media dari Hong Kong. Silakan dari Hong Kong. Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa, Bu, di Hong Kong sekarang, Bu? 1 jam duluan daripada Jakarta. Jam 10 berarti ya? 10 ya. Baik, Masya Allah. Tafadhali, silakan. Saya mau nanya mengenai zakat mal ya. Itu kalau kita ada orang punya hutangnya itu cukup banyak dan dia bayarnya per bulan. Misalnya dia harus mencicil mobil yang dia nggak mampu nyicil lagi karena bisnisnya gagal gitu. Nah, kalau kita mau bantuin dengan memberikan zakat mal ke dia, apakah kita boleh melakukannya per bulan gitu? Kan kita kan misalnya gini, saya kan biasanya saya per Ramadan saya hitung jumlah zakat mal harta saya, kemudian saya kali 0,5% itu zakat mal saya. Tapi karena ini orang punya hutangnya itu cukup lama, setahun dan dia bayarnya per bulan ke penghutangnya, apakah kita boleh memberikan zakat mal itu per bulan ke dianya? Oh baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Hong Kong ya. Ya, yang pertama akhwatifillah, rahimani wa rahimakunallah, bahwa kita ini tidak dibenarkan mengeluarkan zakat mal, terutama dari simpanan atau emas perak, kecuali terpenuhi 2 syaratnya ya. Yang pertama, pastikan bahwa antun ini sudah mencapai nisab hartanya, rekeningnya, simpanannya, kemudian baru dikeluarkan atau ditentukan haulnya. Sehingga bisa jadi tidak tiap Ramadan nantinya. Jadi misalnya nih sekarang bulan Rajab ya, itu ternyata rekening antun ada anggaplah misalnya 70 juta misal di rekening. Berarti sekarang mencapai nisab. Keluarkannya kapan? Berarti di bulan Rajab tahun depan. Bukan bulan Ramadan, bulan Rajabnya. Misalnya begitu. Sebaliknya ketika misalnya sekarang bulan Ramadan, ternyata harta antun itu belum mencapai nisab. Hanya 30 juta misalnya. Apalagi tambah cicilan ini, cicilan itu ya, makin berkurang lagi. Maka itu belum nisab sehingga antun belum wajib zakat. Gitu. Anggap saja Ramadan itu nisab antun dan itu haul antun. Misalnya begitu. Jadi Ramadan tahun ini ada uang di rekening itu anggaplah misalnya 70 juta dan tiap bulan masih harus bayar cicilan ini, cicilan itu ya. Dan nilainya nggak terlalu besar, hanya 3 juta, 5 juta misalnya begitu. Intinya tidak mengurangi nisab. Maka tetap antun mengeluarkan atau menentukan haulnya. Ketika nanti haul setelah dikeluarin pengeluaran termasuk cicilan di bulan itu, kok masih di atas nisab dikeluarkan 2,5%. Jadi tidak bisa zakat mal itu tiap bulan, dia harus setiap tahun. Kenapa tidak boleh tiap bulan? Karena biar uangnya berputar dulu. Karena kalau tiap bulan dikeluarkan, maka uang itu belum berputar. Jadi biarkan uang yang 70 juta berputar dulu semakin banyak sehingga pas hari haul bukan 70 seharusnya, tapi 90 juta. Berkembang. Begitu. Itu salah satu hikmah kenapa zakat mal tidak tiap bulan. Jadi setiap tahun. Jadi dipahami dari Hong Kong? Ya, ada lagi pertanyaan lain dari Hong Kong? Cukup ya? Baik, gimana moderator? Sudah cukup kajian kita malam hari ini?
Atau mungkin yang terakhir itu ada Bu Neti kayaknya dari Malang ya. Silakan Bu Neti yang terakhir, ringkas mungkin. Bentar, Ustaz. Baik, nah, tafadhali. Bentar. Halo. Silakan Bu. Terdengar Ya. suaranya. Oh ya. Ini mau nanya ini tentang zakat mal nih. Seumpamanya gini, sudah mencapai nisab, yang satunya sampai bulan Zulqa'dah. Iya. Kemudian ada tambahan lagi seumpama di bulan Rajab. Tapi yang ini sudah mencapai nisab. Nah, di bulan Rajab ini ada tambahan lagi. Terus kita pakai yang mana nanti, Ustaz? Yang dipakai yang lebih awal, Bu. Jadi Oh gitu. misalnya Kalau tambahnya belum terhitung. Iya, jadi gini Bu, Rajab sama Dzulqa'dah lebih dulu Rajab Bu. Nggih. Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan kan gitu. Kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, jadi Rajab dulu. Misalnya anggap aja Rajab ini sudah mencapai nisab. Anggap aja 70 juta ya nisabnya begitu. Iya. Nah, sedangkan nanti ketika Rajab ini tentukan haulnya Bu. Jadi disiapkan untuk keluar di tanggal Rajab tahun depan. Dari 70 juta ini di bulan Sya'ban nambah lagi jadi 80. Nambah lagi jadi 90. Nggak apa-apa. Itu nggak perlu dilihat, Bu. Artinya kan di atas nisab masih aman. Nah, maka nanti tinggal dilihat waktu ketika haulnya. Ketika Haulnya yang terakhir. Yang terakhir, ketika haul itu ternyata jumlahnya tinggal atau menjadi 100 juta, 2,5 dari 100, bukan dari yang 70 yang awal tadi. Gitu. Melihatnya itu bukan dilihat pertambahannya Bu, tapi dilihat apakah di bawah nisab atau tidak selama setahun itu. Misalnya bulan Rajab ini 70, kemudian bulan Dzulqa'dah karena habis pulang kampung, misalnya habis ini ternyata tinggal 30, maka haul yang Rajab putus. Jadi ganti lagi sampai kapan? Sampai nisab lagi, tentukan haul lagi. Begitu. Baik, ada Tapi lagi, Bu? semama kalau yang bulan tahun kemarin sudah mencapai nisabnya. Kemudian ya, terus di tahun ini kan sudah mau mencapai nisab. Kemudian nisab ada dan haul tambahan ya, Bu? lagi. Ya, sudah Nisab. mencapai haulnya, haul. Nah, siap. Ya. Kemudian ada tambahan lagi, tapi yang pertama tuh sudah sesuai nisabnya. Kemudian tambahan lagi di bulan yang baru gitu loh. Gimana Ustaz? Iya. Apa kita hitung yang terakhir jumlahnya atau yang pertama aja? Yang dihitung yang dikeluarkan dari angka ketika haul, Bu. Oh iya. Jadi misalnya Rajab tahun kemarin ya. Rajab tahun kemarin itu 70 juta. Kan keluarkannya Rajab tahun ini. Rajab tahun ini uangnya jadi 100 juta. Maka yang dikeluarkan 2,5% dari 100. Ketika Sya'ban jadi 110 diabaikan. Jadi dengan kan kena Rajab tahun depannya lagi. Begitu. Oh, baik Ustaz. Jadi nisab hanya menentukan haul yang dikeluarkan ketika tanggal haulnya. Begitu. Iya. Baik, cukup ya, Bu Neti. Baik. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa